Martial Peak 3671. Sepertinya kamu terluka, kata Yang Kai. Wanita itu balas berteriak. Omong kosong. Kenapa kamu harus membicarakan urusanku sendiri? Jadi itu bukan spekulasi. Yang Kai tertawa dan tidak ingin terlibat dengannya lagi. Tetapi dia dengan ramah mengingatkannya. Kalau begitu kamu harus melarikan diri. Beberapa kapal perang ada di sana. Aku khawatir mereka di sini untuk menemukanmu. Begitu dia mengatakan ini, kulit wanita berubah. Dia menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk Yang Kai. Dan dia melihat beberapa kapal perang besar di sana dengan cepat bergegas menuju sisi ini. Melihat itu, mereka dengan jelas menemukan jejaknya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Kita harus pergi. Ketika kata-kata itu jatuh, dia berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Tetapi tidak lama setelah dia terbang, dia tiba-tiba berhenti. Dan di bawah tatapan Yang Kai tertegun, dia meraih kerahnya dan membawanya untuk melarikan diri. Memarahi ketika dia melarikan diri. Apakah kamu tidak punya otak? Apakah kamu ingin tinggal di sana dan menunggu sampai kamu mati? Yang Kai tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah wanita ini dan kapal perang itu adalah musuh atau tidak. Dia bersembunyi di bintang mati sebelumnya. Mungkin karena dia ingin menyingkirkan mengejar kapal perang. Yang tahu bahwa bintang mati disempurnakan oleh Yang Kai. Dan sebagai hasilnya, tidak ada tempat persembunyian. Dan dia tiba-tiba terbuka. Tapi dia masih memiliki empati untuk membawa Yang Kai melarikan diri bersamanya. Yang menunjukkan bahwa meskipun dia galak, hatinya tidak buruk. Bagi orang biasa, saat ini, bagaimana kamu bisa peduli dengan hidup dan mati orang lain? Mereka mungkin akan melarikan diri dengan sendirinya. Saya tidak dapat berbicara tentang apa yang begitu baik tentang wanita ini. Tetapi perilakunya membuat Yang Kai merasa baik tentang dia. Dan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, saya tidak memiliki kebencian dan permusuhan dengan mereka. Mereka seharusnya tidak melakukan apapun terhadap saya. Baik. Wanita itu meliriknya. Berkata sambil mencibir. Dari bintang kultivasi mana kamu berasal? Bagaimana kamu bisa hidup dengan pikiran yang begitu sederhana? Pernahkah kamu mendengar tentang kalajengking pasir? Kalajengking pasir. Yang Kai mengangkat alisnya. Wanita itu berteriak. Terlalu banyak omong kosong. Tutup mulut jika kamu ingin bertahan. Kalau tidak aku akan kehilanganmu sekarang. Yang Kai adalah Raja Iblis peringkat tinggi yang bermartabat. Master Starfield Heng Luo. Tapi sekarang dia dikejutkan oleh tahap Origin King urutan pertama. Dia dimarahi dan Yang Kai tidak bisa berkata-kata. Namun, meskipun dia tidak tahu apa itu kalajengking pasir itu, dia juga menduga bahwa kapal perang itu seharusnya berasal dari bandit bintang seperti Abandon Lair atau Galaxy Ridge. Star Bandit ada di setiap Starfield. Mungkin kuat. Mereka melakukan bisnis tanpa aturan dan selalu menggertak yang lemah. Perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Biasanya ketika para bandit bertemu dengan martial artis lainnya, korban harus meninggalkan barang-barang mereka atau menukarnya dengan nyawa mereka. Starfield Heng Luo dulunya memiliki dua kelompok bandit bintang terbesar, Galaxy Ridge dan Abandon Lair. Tetapi karena Yang Kai menjadi Master Starfield, kedua kelompok bandit bintang ini telah dibasmi. Tetapi bandit bintang itu seperti rebung. Bermunculan setelah hujan. Satu demi satu selalu datang kembali. Ketika perempuan itu muncul, beberapa kapal perang di sana menemukan jejaknya, dan secara alami mengejarnya. Meskipun tingkat kultivasi wanita tidak buruk, tetapi dia masih memiliki beberapa luka. Pada saat ini, dia menyeret Yang Kai seolah-olah dia adalah benda berat, dan kecepatannya sangat berkurang. Bagaimana bisa lebih cepat dari kapal kuat lainnya? Dan kecepatan di antara mereka semakin dekat. Yang Kai santai tetapi melihat bahwa wanita itu tidak dapat menyingkirkan kapal perang yang mengejar. Segalanya akan segera menemui jalan buntu. Dan dia tidak bisa tidak bertanya lagi. Apakah kamu tidak memiliki Star Shuttle? Wanita itu kedinginan. Menatap lurus ke depan. Itu rusak. Yang Kai berkata, situasinya tidak baik. Kamu dan aku akan terjebak. Bisakah kamu diam? Wanita itu menoleh dan menatap tajam ke arahnya. Dalam hatinya, dia merasa bahwa pria itu sangat berisik. Bahwa dia sangat marah. Tetapi dia masih mengobrol seperti nenek.
Yang Kai terkekeh dan diam dengan patuh. Untuk sesaat, wanita itu menghela nafas. Itu karena saya terluka. Kami tidak dapat melarikan diri. Nanti saya akan memberi kamu kesempatan untuk lari sendiri. Jika kamu bisa bertahan, ingatlah untuk pergi ke sekte tanpa Starbound dari awan biru. Katakan pada mereka untuk bertarung. Jika tidak, Sen Scorpion akan membalas, dan akan ada bencana. Yang Kai tercengang. Kamu mati-matian seperti ini dan masih ingin aku melarikan diri sendirian. Perasaan mulia apa ini? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tergerak. Sebagai perbandingan, dia diam-diam menyembunyikan kekuatannya. Dan tampaknya sedikit tercela dan tidak tahu malu untuk menonton pertunjukan bersamanya. Omong-omong, dia tidak bermaksud melakukannya. Itu bukan waktu yang tepat. Wanita itu menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu pikir saya mau? Saya tidak bisa melarikan diri. Saya hanya bisa membiarkan kamu pergi. Dan saya akan menghentikan mereka. Kamu akan melarikan diri. Tetapi hanya mengandalkan tingkat kultivasi saya. Aku takut aku akan menemui ajal tanpa tempat pemakaman. Setelah berbicara, wajahnya sangat mereda. Apalagi, kamu mungkin tidak bisa melarikan diri tapi selalu ada kesempatan. Singkatnya, aku adalah beban bagimu. Setidaknya biarkan aku yang akan mati dan bukan kamu. Yang Kai mendengus. Bagaimana kamu memprovokasi mereka? Mengapa mereka mengejarmu begitu keras? Wanita itu mencibir. Kalajengking pasir itu kejam. Mereka semua harus dihukum. Aku baru saja membunuh 3 manajer mereka. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari kapal perang di belakang. Suara itu sangat tajam. Kedengarannya seperti emas dan besi bergesekan di telinga. Langsung ke jantung. Seolah-olah cakar kucing menggaruk jantung. Itu sangat tidak nyaman. Mei Jewer, kamu membunuh kakak ketigaku. Balas dendam ini akan berlipat ganda. Kalajengking pasir akan tidak hanya berdiri di sekitar. Kamu dapat yakin, saya akan menangkap kamu nanti dan bersenang-senang dengan kamu. Orang tua ini akan membuat kamu meminta kematian. Oh ya, sekte tanpa batas itu. Bintang awan biru mereka tidak akan bertahan. Begitu kejam, Yang Kai terkejut. Mei Jewer berkata sambil mencibir. Ini gaya kalajengking pasir. Mereka selalu seperti ini. Siapapun yang memprovokasi mereka akan dihancurkan. Tidak hanya sekte tetapi juga bintang budidaya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Yang Kai. Mencibir, apakah kamu takut? Yang Kai dengan marah berkata, orang seperti ini. Hukum langit dan bumi tidak akan mentolerirnya. Mei Jewer tertawa. Hukum langit dan bumi. Apakah ada hukum langit dan bumi di dunia ini? Wanita kurus itu tertawa liar. Dengan aura heroik yang membuat orang-orang memandangnya. Setelah tersenyum, dia menghela nafas lagi. Saya hanya membenci kultivasi saya sendiri karena tidak cukup kuat. Jika cukup kuat, saya akan membersihkan bandit bintang ini dan mengembalikan Starfield ini ke alam semesta yang cerah. Yang Kai menatapnya. Gadis itu sangat ambisius. Mei Jewer mendengus dingin. Jika Master Starfield tidak bertindak, maka kita hanya bisa menjadi mandiri. Yang Kai menyeka keringat dingin di dahinya. Tuan Starfield, apa maksudmu? Mei Jewer mengerutkan kening padanya. Dari mana kamu berasal? Bahkan kamu tidak tahu tentang Starfield Master. Yang Kai menggelengkan kepalanya menjadi mainan. Mei Jewer berkata, bocah yang benar-benar bodoh. Starfield ini awalnya tanpa seorang master. Dalam waktu yang lama, hanya ada satu kaisar agung langit berbintang. Kemudian itu saja. Belum lagi orang itu. Ini menjengkelkan. Lebih baik melarikan diri jika kamu memiliki kekuatan ini. Yang Kai sangat bersalah. Apakah kamu kenal pria itu? Tentu saja. Aku tidak mengenalnya. Mei Jewer menggertakkan giginya. Jika dia tahu, saya pasti akan bertanya kepadanya. Apakah dia peduli dengan Starfield ini atau tidak? Jika dia tidak peduli, saya akan mengurusnya. Starfield telah mengalami perang dan kekacauan beberapa tahun yang lalu. Tetapi sekarang saatnya untuk memulihkan diri. Ketika banyak kotoran acar ini keluar, dia bahkan tidak memperhatikannya. Master Starfield macam apa ini? Yang Kai menundukkan kepalanya. Hanya merasa bahwa kata-kata Mei Jewer berubah menjadi langit yang menggelegar. Palu godam memukul kepalanya. Dan kepalanya tidak bisa diangkat.
Starfield memang mengalami perang beberapa tahun yang lalu. Invasi Great Desolate Starfield menyapu hilangnya nyawa di seluruh Starfield. Meskipun akhirnya diusir, Starfield Hengluo juga sangat menderita. Mei Jewer tampaknya memiliki banyak kebencian terhadap Master Starfield. Dan dia tidak tahu apakah itu karena ada kapal perang yang mengejar mereka. Tapi kutukan itu tidak ada habisnya. Dan kata-katanya sangat jelek. Ini tidak menyenangkan. Itu seperti beberapa dendam yang tidak akan meninggalkan tubuh mereka. Sambil mengutuk, tiba-tiba, Yang Kai mencengkeram tangannya. Wajah cantik Mei Jewer berubah. Pedang tajam diletakkan di leher Yang Kai. Wajahnya yang pucat dengan sedikit memerah. Apa yang kamu lakukan dengan tanganku? Yang Kai dengan cepat menjelaskan. Jangan impulsif. Jangan impulsif. Beri saja sesuatu. Dia tidak menunggu Mei Jewer bertanya lebih banyak. Hanya merasa ada sesuatu di tangannya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah batu dan mendorongnya ke arahnya. Batu tidak beraturan seukuran telapak tangan bayi. Mei Jewer mengerutkan kening. Apa ini? Setelah pikiran spiritual memindainya, dia tidak bisa melihat apa itu. Tidak ada energi spiritual di batu ini. Seolah-olah itu hanya batu biasa yang diambil di pinggir jalan. Dia tidak mengerti mengapa Yang Kai memberinya hal seperti itu saat ini. Yang Kai mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan. Ini adalah objek ilahi. Dan misteri di dalamnya tidak ada habisnya. Dengan hal ini dapat membantu mengapa kamu membuangnya sebelum saya selesai berbicara? Apakah kamu semacam idiot? Mei Jewer memelototi Yang Kai. Pada saat kritis hidup dan mati ini, dia benar-benar membuat lelucon semacam ini. Objek dewa sialan apa? Ketidakterbatasan misterius. Kultivasinya adalah ranah Origin King. Namun dia tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang batu itu. Pedang panjang masih ada di leher Yang Kai. Yang memalukan adalah dia masih melarikan diri dengan Yang Kai. Dengan niat dingin berkata, katakan, apakah itu sengaja? Apa kau memanfaatkanku? Yang Kai tampak tak berdaya. Mengabaikannya. Hanya melihat ke belakang. Saya tidak tahu apakah itu insting. Meskipun Mei Jewer melemparkan batu itu dengan santai. Dia melemparkan batu itu ke arah kapal perang yang mengejar. Pada saat ini, batu itu mendekati kapal perang itu dengan kecepatan lambat. Mei Jewer masih bertanya, apakah kamu pikir karena kamu akan mati, aku tidak akan melakukan apapun padamu? Aku akan memberitahumu. Bahkan jika kamu mati, aku akan membiarkanmu mati dulu. Biarkan rasa sakit kematianmu menyedihkan. Saat dia berbicara, Yang Kai membuka alisnya dan tersenyum dan berkata, bers. Sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba mekar. Penglihatan Mei Jewer membuatnya menyipitkan matanya dan menoleh untuk melihat ke arah sumber sinar cahaya. Pada saat berikutnya, mata indah Mei Jewer tiba-tiba bergetar. Dengan ekspresi terkejut, dan mulut kecilnya dilingkari menjadi celah besar. Keduanya berhenti tiba-tiba menatap ke belakang. Ribuan mil jauhnya dari mereka, beberapa kapal perang kalajengking pasir yang mengejar semuanya meledak saat ini. Dan cahaya yang menyilaukan adalah cahaya kehancuran yang mekar ketika kapal perang meledak. Ini adalah misteri. Kapal perang itu benar-benar meledak. Meskipun ribuan mil jauhnya, Mei Jewer masih melihat dengan jelas. Kapal perang di atas. Semua orang yang hidup di dalam kapal perang tidak dapat melarikan diri. Semua kapal perang dihancurkan. Bersambung.